Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan khaira maqama wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di tempat yang insyaallah Allah berkahi bersama orang-orang yang insyaallah Allah ridhai. Kita bisa berkumpul bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim bulanan ataupun pekanan kita. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam jalan kebaikan dan insya Allah berkumpul bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan haturkan kepada baginda dan mulia suri tauladan kita, junjungan kita ialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah seorang pelita, seorang pemimpin, seorang suami, seorang panglima, dan yang terpenting ialah seorang nabi dan rasul khatimul anbiya. Kita berdoa kepada Allah atas segala cinta kita, rindu kita, ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini seperti yang sudah kami sampaikan kepada pengurus DKM bahwasannya Al-Faqir Naufal Abdurrahman Faris mendapatkan amanah untuk mengkaji sirah nabawiyah khususan min sirati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin bulan lalu kita membahas terkait Ashabul Ukhdud. Ini adalah fase ataupun teguhnya keimanan seorang gulam yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk kepada sirah Nabi Muhammad SAW, maka ada baiknya kita juga mengkaji terlebih dahulu, ialah kakek ataupun buyut ataupun leluhur daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, ialah Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena momentumnya pas, Pak. Bentar lagi kayaknya mau Idul Adha, gitu ya. Jadi insya Allah kita ambil intisari dari kehidupan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam Khalilullah. Khair. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Nabi Ibrahim alaihis salam itu adalah bapaknya para nabi. Bahwasannya anak-anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam juga para nabi. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana siklus kehidupan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita lihat betapa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama seperti tempo hari, kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana fase-fase kehidupan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada fase yang diceritakan di dalam Al-Quran banyak sekali, Pak. Salah satu kisah yang paling banyak di Al-Quran itu kisahnya Nabi Ibrahim, dan yang paling banyak kisahnya Nabi Musa. Jadi kita kalah sama Fir'aun, Pak. Kalau beritanya banyak-banyakan mana, gitu ya, Fir'aun banyak betul di dalam Al-Quran. Tapi tendensinya negatif. Akan tetapi pun juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita kaji dulu yang ada pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya dalam hadis Al-Bukhari. Ya, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak-bapak.
Ada yang masih ingat siapa nama istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Sarah. Ya, kita ketahui bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua istri. Yang pertama adalah Sarah. Gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Sarah seperti halnya Nabi Zakaria. Bahwasannya sudah berpuluh-puluh tahun menikah dengan Sarah tapi tak kunjung memiliki keturunan. Gitu. Nggak punya keturunan, makanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria meminta kepada Tuhannya, nidaan, menyeru minta khafiyah dengan penuh lirih. Minta kepada Allah. Ya, bahwasannya inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, aku sudah beruban, tulang-tulangku sudah lemah. Tapi apa kata Zakaria alaihi salam? Wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah pupus harapan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Kemampuan yang paling menonjol daripada nabi Allah, para al-anbiya wa rusulihim, ya, bahwasannya kemampuan yang paling sama adalah husnudzon kepada Allah. Karena terkadang pertolongan Allah kepada mereka itu di persimpangan terakhir, Pak. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah dalam surat Al-Anbiya disebutkan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Itu terjadi turun ketika di persimpangan terakhir, ketika Nabi Ibrahim nggak bisa ngapa-ngapain. Pertolongan Allah yang lain pun juga ketika kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika depannya laut, belakangnya Fir'aun, ya udah nggak mau kemana-mana. Maju kena, mundur kena. Tapi disitulah Allah menolong para nabi-nabinya. Dan mereka memiliki kemampuan apa? Husnudzan. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika tak kunjung memiliki anak, akhirnya melakukan safar. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari Abi Hurairah, qala lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadzabat. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim nggak pernah berbohong kecuali 3 kali atau 3 momentum. Ini bukan saya yang mengatakan ya, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ithnataini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla qauluhu inni saqim. Ya, 2 di antaranya adalah ya ketika ia mengatakan kepada kaumnya, inni saqim. Aku dalam keadaan sakit. Di mana? Dalam surat As-Saffat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa nadhara nadratan fin nujum. Nabi Ibrahim itu lagi memandang langit, Pak. Memang enggak dijelasin dalam hadis, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Itu kondisinya pada saat itu Nabi Ibrahim bersama ayahnya Azar pun begitu juga dengan kaum-kaum yang sedang menyembah berhala. Ya, di kampungnya lagi mau ada perayaan. Perayaannya itu perayaan agama mereka dalam menyembah berhala. Nabi Ibrahim ketika di dalam, kalau bahasa kita, tempat mereka beribadah yang isinya banyak patung, gitu ya, diajak sama ayahnya Azar. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayo Ibrahim, kamu ikut kita ya datang ke perayaan, tapi bukan di tempat ibadahnya. Tempat patungnya berkumpul itu di dalam tempat ibadahnya. Tapi diajak ke satu kampung untuk ikut tempat perayaan. Kalau kita model-model macam apa ya, Pak? Takbiran gitu. Takbiran keliling gitu ya. Ikut, nah gitu. Diajak tuh gitu Nabi Ibrahim alaihi salam oleh ayahnya Azar yang menyembah berhala. Akan tetapi Ibrahim mengatakan, fanadhara nadratan fin nujum. Ya, ia memandang kepada bintang-bintang, faqala inni saqim. Enggak mau. Ya, saya lagi sakit. Ini untuk anak-anak, bukan dalam artian Ustaz ngajarin bohong, bukan.
Ya, yang pertama satu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam para ulama memberikan pembelaan. Apakah Nabi Ibrahim di sini berbohong? Belum tentu. Disebutkan maksudnya sakit di sini adalah Nabi Ibrahim sakit dalam kondisi melihat kaumnya yang menyembah berhala. Gitu. Sakit hatinya. Gitu ya. Lantas memang kenapa Nabi Ibrahim sampai harus ngomong ya, menutupi bahwasannya aku ini sakit padahal secara fisik gitu ya, masih dalam keadaan sehat. Padahal di situ Nabi Ibrahim sedang menyusun rencana. Apa rencananya? Ialah dia ingin menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Jadi orang-orang pada pergi, masjidnya ataupun tempat ibadah mereka nggak ada yang jagain, disitulah Nabi Ibrahim bisa beraksi. Makanya kalau bahasa kita izin sakit dulu, nggak ikut. Padahal mau menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ini yang disebutkan mungkin salah satu daripada 3 kebohongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Ya, kata Rasulullah, wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang mana ini? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, maksudnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala tersebut, ya, tadi yang diceritakan Nabi Ibrahim mengatakan, aku lagi sakit. Orang-orang pada pergi ikut perayaan, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian hancur. Pindah ke surat Al-Anbiya. Gitu ya. Kalau tadi surat As-Sufat, pindah ke surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya di sini paling banyak salah satu menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi siang saya baru ngisi di Al-Muhajirin di ini Al-Jihad ya. Di Al-Muhajirin di Pulau Gebang Permai, Cakung. Saya ngisi kajian pemuda berkaitan ini juga. Bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di sini ya, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung Raja Namrud gitu ya, masyarakatnya yang menyembah patung tersebut dihancurkan. Gitu ya. Kemudian ketika mereka pulang dari perayaan yang tadi Nabi Ibrahim izin sakit gitu ya, akhirnya apa? Melihat hanya tersisa satu patung yang paling besar. Gitu. Satu patung yang paling besar. Di kalangan kita mungkin ini kisahnya sudah masyhur. Barulah di situ mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, kaget bukan main. Ini siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ya. Kaget mereka. Kok bisa hancur? Hebatnya, Pak. Di sini Allah katakan, innahu laminadh dhalimin. Orang yang menghancurkan patung ini sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi, Masya Allah, ya, orang yang menyembah patung aja, mereka tahu mana yang zalim, mana yang bukan. Zalim banget mereka ini. Padahal mereka yang justru adalah lebih zalim. Kenapa bisa menyembah patung yang tak bisa bicara, tak bisa bergerak, apalagi memberikan manfaat dan juga mudarat. Ya. Kemudian apa? Di antara mereka pun mengatakan, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika di antara mereka ada yang bertanya, siapa ini yang menghancurkan? Yang lain menjawab, qalu. Ya, berarti ini maksudnya dhamirahum. Mereka berkata, qalu. Yang lain ngejawab, sami'na, kami kemarin mendengar. Ya, kami telah mendengar. Sami'na fata. Apa itu fata? Fata itu pemuda. Allah spesifik menggunakan kata fata untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ingin nunjukin kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memulai sepak terjang dakwahnya sedari muda. Jadi nggak perlu nunggu 30 tahun ke atas, gitu ya. Kalau bapak ibu punya anak sudah dimimpikan oleh bapak dan ibu, ini anak harus jadi ulama pak. Bu, bapak mau jadiin anak ulama dari kecil Pak. Karena memang nggak ada masalah. Sudah diojolokin, biarin aja udah. Dimulai suruh azan misalkan, gitu ya, ikut lomba-lomba ini. Apalagi dia, masya Allah, terlihat ada nasabnya ataupun orang tuanya, entah itu omnya ataupun orang tuanya, kakeknya, kelihatan pernah jadi ustadz juga, gitu ya. Bisa diarahkan Pak.
Dimulai dari muda. Dimulai dari muda. Awal-awalnya mungkin memang mulesnya minta ampun. Saya dulu ketika disuruh ngisi kajian, khutbah Idul Adha ataupun Idul Fitri pertama saya itu umur 24 tahun. Itu berapa bulan sebelum nikah, Pak. Itu mulesnya minta ampun. Kepikiran banget. Gitu ya, lulus juga belum, gitu ya. Tapi disitulah bagaimana orang tua kami mengatakan, udah, bismillah, ada Allah. Gitu ya. Memang semua sudah dimulai dari muda. Dan itulah yang disampaikan oleh ibu saya, abi umi saya. Nah dulu Nabi Ibrahim itu masih muda dalam kondisi ketika ia harus menghancurkan patung-patungnya Namrud. Dan ayatnya di sini. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang mengejek-ngejek, bukan mengejek, yang membaca-bacain gitu ya, mempertanyakan terkait ketuhanan Tuhan kita, berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim. Kemudian apa? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Tarik ke sini Ibrahim. Bawa ke sini. Gitu ya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Tadi sidang, didatengin, kemudian ditanya. Qalu, ya mereka berkata, a'anta. Itu artinya apakah, Pak? Seperti hal. A'anta, berarti apakah kamu fa'alta hadza, yang melakukan ini wahai Ibrahim? Gitu ya, ditanyain. Disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang dimaksudkan Rasul tadi, kebohongan yang kedua. Tapi saya nggak bisa melihat ini kebohongan ya, Pak. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, qala, Ibrahim berkata, bal fa'alahu, yang melakukan itu yang gede kali, karena Nabi Ibrahim menyisakan patung yang paling besar. Sebenarnya bukan untuk apa-apa, ya buat, ya nggak ada masalah juga ngefitnah patung. Kalau yang difitnahnya tetangga baru masalah. Yang difitnah tetangga masalah baru, ya orang masih hidup itu baru masalah. Nabi Ibrahim di sini, masya Allah, Pak, anak muda cerdas betul mempermainkan argumentasi ya dari orang-orang musyrikin pada saat itu. Itu kali yang melakukan patung yang paling besar, gitu ya. Akhirnya apa namanya? Kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, coba tanya dah. Gitu ya. Fas'aluhum. Coba tanya dah dia. Kali dia bisa jawab. Ya udah, itu checkmate, Pak. Ya, Namrud kena checkmate itu. Kena skakmat, enggak bisa. Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, ya dia nggak bisa bicara. Nah, itu dia. Ngomong aja nggak bisa, apalagi ngasih manfaat dan juga mudarat. Insya Allah ya. Seorang anak muda ngadepin raja. Ya, ngadepin tirani. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, nah ini dia, bagaimana nanti akan hubungannya kepada kota Mekah. Ya. Kebohongan ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ya tadi, sudah menikah dengan Sarah, gitu. Dan Sarah ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ke Mesir. Ya. Yaitu adalah kebohongan yang ketiga, ketika di Mesir tersebut ada raja yang zalim, Fir'aun, tapi bukan Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu sekitar 1978, 1900 sampai 2000 sebelum Masehi, Pak, kurang lebih. Sebelum Masehi. Ya. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi, termasuk Imam Ibnu Asakir. Bapak kalau mau tahu Imam Ibnu Asakir, itu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat api semangat untuk Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis pada saat itu. Ibnu Asakir, Pak, saya kemarin mengatakan kepada istri saya, ketika kami beli kitab di kalender baru, itu ada kitabnya Imam Ibnu Asakir, Tarikh Dimashqi. Apa Tarikh Dimashqi? Sejarah Damaskus. Itu, Pak, ya Allah. Bukunya itu, mungkin meja ini pun juga nggak muat, Pak. Orang zaman dulu, ulama zaman dulu, menulis kitab, bayangin gimana caranya. Sekarang udah ada laptop, mungkin ya, Masya Allah. Akan tetapi problem luar biasa. Ya, Imam Ibnu Asakir, dia membuat Tarikh Dimashqi, Tarikh Damaskus. Dan imam-imam yang lain. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wa qala bainahu wa dhata yawmin wa sa'atu id ata ala jabbarin minal jabbarati faqila lahu
innaha huna rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nas. Ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika suatu hari sedang bersama Sarah. Ya, Sarah ini Pak adalah salah satu dari beberapa wanita yang paling sempurna secara fisik. Cantik maksudnya. Ya, siapa aja? Sarah, Asia, termasuk Khadijatul Kubra, istri daripada Rasulullah SAW. Kemudian Maryam dan juga Hawa. Ya, perempuan pertama. Ya. Cantik Sarah itu. Ya, ketika datang ya ke Mesir, dia menemui seorang raja yang zalim. Kita sebutlah Firaun. Karena ini gelar ya, Pak. Gelar keraja untuk orang Mesir. Ya. Dan Firaun ini terkenal al-jababirah. Ya, orang yang zalim suka menculik wanita-wanita, apalagi mohon maaf wanita-wanita yang cantik. Kemudian mohon maaf saya ucapkan digangguin, dinodai. Di mana Nabi Ibrahim ya? Fa'arsala ilaihi fasa'alahu anha faqala man hadhihi qala ukhti. Ya, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, ketahuan ada seorang wanita cantik namanya Sarah, masih raja, gitu ya. Fa'arsala ilaihi. Maka diutuslah seseorang menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian apa? Utusan tersebut bertanya, ya, man hadhihi qala, ya, siapa ini? Siapa perempuan cantik ini yang menunjuk kepada Sarah? Nabi Ibrahim bisa saja mengatakan ini istriku, hadhihi zaujati, bisa saja. Akan tetapi disinilah salah satu dusta putihnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak mau mengatakan ini istrinya. Kenapa? Tadi saya langsung tanyakan kepada istri saya. Istri saya itu orang psikolog, Pak. Memang ada ya, Dek, penyakit yang dimana dia itu penguasa, tirani, senang ngambilin istri orang. Oh iya, ada. Karena kekuasaannya dia ngerasa puas. Apalagi yang diambil istri orang. Dan Firaun yang penyakit ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meredam keinginan Firaun untuk menculik Sarah, dia nggak mengatakan. Yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah ya, qala ukhti, ini saudari saya. Ibu kalau digituin sama bapak gimana, marah? Gitu ya. Qala ukhti, ini saudari saya. Kenapa Ustadz? Kenapa harus diubah kalimatnya menjadi saudari saya? Karena untuk meredam keinginannya Firaun, ya, hasrat dia untuk menyakiti seseorang suami yang diambil istrinya. Makanya dibikinlah saudara daripada saudari Sarah, gitu. Dua saudara, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi maksud Nabi Ibrahim adalah, ya dia juga benar, ini adalah saudari seiman. Dibilang bohong juga enggak. Ya ada aja Ustaz ya. Gitu. Maka akan tetapi ya ikhwatul iman rahimakumullah, fa'ata Sarah qala ya Sarah laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairika wa inna fa akhbartuhu annaki ukhti fala tukadzibini. Ya, Sarah akhirnya datang ketika Nabi datang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wahai Sarah, tidak ada orang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan kamu. Jadi ini kita sedang duet nih, ya, utusannya Allah nih, gitu ya, dai-dainya Allah nih, gitu ya. Kita sedang berdakwah, sedang ada raja yang ngincer kamu, makanya aku pengen melindungi kamu, gitu ya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, fala tukadzibni, kebohongan aku tadi itu untuk melindungi kamu. Tolong diterima aja, jangan marah gitu maksudnya. Jadi seorang Sarah itu juga bisa marah, gitu ya. Fa arsala ilaiha, ya, falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi fa ukhidha. Ya. Ternyata Bapak Ibu semua, ya inilah namanya raja yang zalim. Nabi Ibrahim udah menutup-nutupi aja, masih disikat juga Sarahnya. Ya, fa arsala ilaiha, Sarah pun dikirim ke raja. Ya, falamma dakhalat alaihi, kemudian menemui raja, gitu ya. Dhahaba yatanawaluha biyadihi. Ya, maka ternyata raja tersebut hendak menodai Sarah. Biyadihi.
Dan saya lanjutkan ya. Pada intinya dimasukin ke dalam ruangan chamber gitu ya. Kemudian Sarah ingin dinodai oleh si Fir'aun tadi ini di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ya subhanallah. Akan tetapi ya iman rahimakumullah, dalam beberapa qaul ulama, tidak ada di hadis ini ya, saya nggak mau lihat di sini. Akan tetapi beberapa qaul ulama, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf itu seperti diperlihatkan apa yang ada di dalam chamber tersebut. Chamber itu apa ya? Ruangan tersebut. Biar apa? Allah pengen ngasih tahu ke Nabi Ibrahim bahwasanya Sarah dijaga sama Allah. Takutnya apa? Kalau nggak kelihatan, maka muncullah keraguan Nabi Ibrahim kepada Sarah. Ini Sarah suci apa enggak? Terlepas Sarah paksa atau enggak ya? Tapi masih ada, namanya laki-laki Pak. Gitu. Ada kecemburuannya. Makanya diperlihatkan apa yang terjadi di dalam. Bahwasanya Allah pengen ngasih tahu, Allah tetap melindungi Sarah. Ya. Kemudian ketika si raja tersebut ya pengen mendekati Sarah, ingin menodai Sarah, fa arsala ilaiha falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawalu biyadihi fa ukhida. Ya, ketika pengen mendekati Sarah, gitu ya, ingin menyentuh Sarah, fa ukhida. Akhadha itu mengambil. Nah, ini saya guru bahasa Arab, Pak. Akhadha itu mengambil. Kalau kalimatnya dikatakan ukhida, qara'a itu artinya membaca. Kalau quri'a dibacakan. Quri'al Qur'an. Jika dibacakan Al-Qur'an. Gampang aja Pak. Qara'a membaca, kata kerja aktif. Kalau diubah jadi quri'a artinya dibacakan. Akhadha artinya mengambil. Kalau ukhida, maka si Fir'aun diambil sama Allah. Diambil apa? Diambil sebagian nyawanya, lumpuh. Rasain. Ya, ketika dia ingin mendekati Sarah, Pak Ukhida diambil sama Allah sebagian ruhnya, gitu, bagian ruhnya, karena dia ingin menodai Sarah. Ya subhanallah, karena dia dalam keadaan ada ikhwah kita yang mungkin dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam penyakit. Kita doakan semoga ini menjadi amal untuknya dalam kesabarannya dan insya Allah menggugurkan segala dosa-dosa kami ya Rabbal alamin. Tapi berbeda dengan Fir'aun kasusnya. Fir'aun ini justru jelas-jelas adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuat lumpuh oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala da'illah, idai itu berarti kalimat amr untuk cewek, untuk perempuan. Wahai Sarah, dalam keadaan lumpuh nih Pak. Gitu ya, tangannya enggak bisa gerak. Ida'illah, tolong doa kepada Allah li untukku. Ya, doakan aku biar sehat kembali. Ibu kalau jadi Sarah doain dong. Nggak mau, amit-amit, males. Biarin aja kok. Syukurin, gitu ya. Fir'aun mohon, ya. Wala adurruki. Kata Fir'aun, saya nggak akan memberikan mudarat kepada kamu. Saya nggak akan menyakiti kamu. Kata Fir'aun, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini Sarah itu hatinya lembut. Maka kita lihat betapa lembutnya hati Sarah. Fada'at Allah, ya, fa'utliqa thumma tanawala thaniyah fa'ukhidha mithlaha aw ashadda. Kemudian fada'at, maka Sarah pun berdoa kepada Allah, ya, untuk kesembuhannya Fir'aun yang tadi mau menodainya. Baik betul Sarah, ya. Fa'utliqa, ya, ketika sembuh, cuma tanawalaha, si Fir'aun mencoba untuk menodai lagi Sarah, enggak kapok juga. Subhanallah. Ya, maka apa? Fa'ukhidha mithlaha aw ashadda Rasulullah. Ini hadis ya Pak, bagaimana Rasulullah menceritakan kepada kita. Kemudian ketika yang mendekati lagi, fa'ukhidha, dibikin lumpuh lagi sama Allah. Aw ashadda, bahkan lumpuhnya lebih parah. Lebih parah. Makin panik Fir'aun. Faqala da'illaha li wala adurruki. Kalimatnya sama. Sarah, doain saya sembuh. Saya nggak akan deketin kamu lagi. Saya nggak akan menyakiti kamu, wahai Sarah. Ya. Fada'at, baik betul Sarah didoain lagi sama Sarah padahal udah kali kedua. Ya.
Fa'utliqa fada'a ba'da hajabatihi faqala innakum lam ta'tuni bi insanin innama ataitumuni bisyaitan. Ya, didoain sama Sarah ya, karena ini udah kali kedua. Mungkin pas yang pertama kali dia lumpuh didoain sama Sarah sembuh, masih nggak kapok. Karena ini udah kali kedua, kapok lah Firaun. Kapok Firaun. Nggak lagi dah deket-deketin lah. Akhirnya apa? Firaun pun mengeluarkan Sarah dari chambernya, dari ruangannya. Kemudian apa? Memanggil kepada pembantunya, innakum lam ta'tuni bi insan, katanya. Ngomel ke pembantunya Firaun. Ngomel ke tentara-tentara Firaun yang masukin Sarah. Ya, yang ngasih tahu ada perempuan cantik namanya Sarah. Kalian ini malah ngasih ke saya, bukan ngasih saya wanita manusia, malah ngasih saya syaitan, katanya. Sarah dibilang setan, padahal dia yang setan. Ya, Sarah wanita suci yang memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, maka ikhwatul iman rahimakumullah, bentuk permohonan maaf daripada Firaun kepada Sarah adalah fa'akhdamaha Hajar. Maka akhdam itu arti dari kata khadim, Pak. Ada yang tahu khadim itu apa? Khadim itu adalah pelayan. Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pembantu pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu subjeknya, kata pelakunya, fa'ilnya. Tapi kalau akhdamaha menjadikan Hajar sebagai khadimnya. Apa-apa ya Pak, kita dikit-dikit belajar bahasa Arab ya. Ya. Fa'akhdamaha Hajar, maka Firaun memberikan Hajar sebagai khadimnya Sarah, sebagai hadiah. Siapa Hajar? Ini yang simpang siur. Memang tidak dijelaskan di dalam hadis ini, tapi menurut para ulama banyak mengatakan Hajar ini budak. Mentang-mentang teksnya di sini adalah khadim. Oh, Hajar budak. Karena kita tahu Hajar inilah yang akan nanti jadi istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti kalau Hajar nanti ngelahirin Ismail nanti turun-temurun Nabi Muhammad, berarti turun-temurun Nabi Muhammad budak dong. Ini yang salah. Mentang-mentang teksnya khadim, wah Hajar budak. Tidak. Ya. Jadi singkat cerita Pak, kalau Bapak melihat peta Mesir dan juga Sudan. Jadi tempat saya belajar di Mesir, bawahnya Sudan, saya di Sudan. Itu ada sungai mengalir Pak, namanya Sungai Nil. Sungai Nil itu Pak panjang, gitu ya, dari bawah arah Ethiopia. Kemudian nanti di Sudan itu nanti dia kebelah jadi dua. Ada Nil Azraq dan Nil Abyad. Ada Nil Putih dan Nil Biru. Di kota Omdurman nanti namanya, kebelah. Kemudian nyatu lagi ntar dia baru ke Mesir. Di Mesir maka nilai cuma satu. Kalau dilihat dari teleskop dari kamera atas bumi gitu ya, maka kalau kita lihat Mesir dan Sudan yang paling banyak lampunya, maksudnya kota metropolitan, orang-orang pada bersemayam di sana adalah tempat-tempat yang dekat sama Nil. Jadi orang-orang Mesir dan Sudan sangat kebergantungan kepada Nil. Gitu. Kita lihat aja coba deh Pak. Karena kanan kirinya tuh padang pasir gitu. Namanya makhluk hidup pasti nyari namanya air. Nah, di Mesir itu ada Nil kerajaan Hulu dan Hilir. Ya, kerajaan Hulu dan Hilir. Sedangkan dulu di Mesir ya, terjadi peperangan antara kerajaan Hulu dan Hilir. Ya, bisa dipahami ya? Ada peperangan kerajaan Hulu dan Hilir. Dan Hajar ini adalah salah satu anak kerajaan kalau kita sebutlah. Ya, orang darah biru lah dari salah satu kerajaan yang berperang tadi. Tapi karena kerajaannya Hajar ini dikalahkan oleh Fir'aun tadi, ya, maka jadi tawanan, jadilah dia sebagai khadim. Jadi aslinya Hajar itu adalah anak kerajaan, rahnya bagus. Jadi gitu Pak, namanya nasab, apalagi nasab Nabi Muhammad SAW, pastilah nasabnya mulia. Kemarin saya ceritakan makanya ya, ketika Abu Sufyan saja datang kepada Heraklius, ditanya sama Heraklius, ya, karena Abu Sufyan ini berdagangnya skala internasional,
Heraklius ini orang Nasrani, dia sudah bisa melihat nubuat-nubuat yang ada pada Nabi akhir zaman. Nanyalah ke Abu Sufyan, ya, apakah di tempat kamu ada orang ngaku-ngaku Nabi? Ada. Pertanyaan pertama tahu apa, Pak? Setelah itu, apakah hal huwa dzu nasab? Apakah dia punya nasab yang baik? Ini pertanyaan yang paling bertanya. Ya, Nabi yang ngaku-ngaku Nabi akhir zaman di tempatmu, wahai Abu Sufyan, maksudnya Nabi Muhammad, gitu. Apakah dia dzu nasab, punya nasab yang baik? Oh, katanya Abu Sufyan, nasab yang paling baik di antara kita. Ya Quraisy, gitu ya. Kemudian Bani Hashim dan seterusnya. Masya Allah. Ya apalagi nasab-nasab ke atasnya. Nah, kita kembali ke kisahnya Sarah, ya, dan Nabi Ibrahim. Maka maka Fir'aun memberikan khadim, memberikan pelayan namanya Hajar. Ya, fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli fa'awma'a biyadihi. Kemudian dia pulang, ya, dan mendapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu doain Sarah lah, gitu ya. Ketika Sarah diculik oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim nggak bisa ngelakuin apa-apa karena sendiri juga, Pak, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu nolongnya lewat jalur langit, sholat, ya, ngedoain Sarah, ya Allah, tolong jangan diapa-apain Sarah istriku, ya Allah. Makanya ketika ketika Sarah dipulangin sama Fir'aun tadi, masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim ditemui sedang sholat. Tandanya apa? Sedang minta tolong lewat jalur langit. Ibu pun gitu sama, Bu. Ketika bapak sedang pergi, gitu ya, doakan. Ya, doakan. Ya, karena siapa lagi yang bisa membantu bapak di luar dalam keadaan bekerja yang mungkin memang ada aja namanya bahaya di perjalanan dan seterusnya. Ya, biasakan saling mendoakan. Karena inilah bentuk, ya, salah satu kepedulian kita dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang sholat, Sarah masuk, Nabi Ibrahim memberikan isyarat. Ya, bentar. Ngomong biar sholatnya nggak batal. Qala raddallahu kaidal kafir awil fajir fi nahrihi wa ahdamaha Hajar. Akhirnya Sarah pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim untuk menenangkan lagi kepada Nabi Ibrahim, ya, seraya berkata, Allah telah membalikkan tipu daya orang kafir. Maksudnya apa tadi? Fir'aun yang mau ngedeketin Sarah dibalikin tipu dayanya sama Allah, malah dibikin lumpuh. Sampai ketakutan Fir'aun, ya. Fi nahrihi, nahri itu di tenggorokannya, sampai ke tenggorokannya. Gitu ya, maksudnya dibalikin tipu daya sampai sedalam-dalamnya. Ya, tuntas-tuntasnya, kontan-kontannya. Gitu ya. Wa ahdamaha Hajar. Karena itu laporan Sarah, Fir'aun minta maaf dan memberikan seorang pelayan bernama Hajar. Nah, selesai. Di sini, Abu Hurairah langsung mengatakan, qala Abu Hurairah tilka ummukum ya bani ma'is sama. Ya, kalau tadi kan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sinilah Abu Hurairah mengatakan, siapa itu Hajar? Ya, tilka ummukum. Dia, Hajar, adalah ibu kalian. Ya bani ma'is sama. Wahai keturunan air langit. Apa maksudnya air langit? Maksudnya air Zam-Zam. Ya, enggak pernah habis sampai sekarang. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, hadisnya selesai sampai sini. Gitu ya. Tapi kita lanjutkan kisahnya. Dalam beberapa qaul ulama, kenapa bukan tiba-tiba, ujung-ujungnya Nabi Ibrahim bisa menikahi Hajar. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini saya, ibu-ibu nggak apa-apa, Bu. Ini saya bicara lengkap ya. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, belum punya anak. Tapi ini kan Nabi, ya, yang dimana pada saat itu, ya, mungkin hanya beberapa Nabi saja, dan yang paling utama Nabi Ibrahim. Karena dia Nabi, seyogyanya kepada Nabi Ibrahim itu punya anak. Tapi Sarah nggak kunjung punya anak. Kebetulan pada saat itu Sarah diberikan khadim, diberikan pelayan bernama Hajar. Inilah baik hatinya Sarah yang kedua. Tadi aja Fir'aun dimaafin, dikasih kesempatan sama Sarah, ya, ngelihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tak kunjung memiliki keturunan,
keturunan yang dimana ini penting untuk Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat doanya Nabi Zakaria pun juga sama. Ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak, ngomongnya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, aku tuh pengen punya anak agar mewarisi tongkat estafet dakwah ini. Ya, yarithuni min ali wa ali Yaqub, ya untuk keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyah. Apa kata Nabi Zakaria ketika enggak kunjung punya anak? Ya Allah, saya enggak minta yang lain-lain. Kadang mungkin ya, mohon maaf, dulu pas istri saya hamil, ya diusap sama nenek saya. Semoga kulitnya mirip ibunya, hidungnya mirip ibunya, matanya. Ini bapaknya nggak disebutin, maksudnya gimana nih? Ada namanya manusia gitu. Nenek saya tuh diusap. Istri saya sebutin dia ibunya semua, istri saya semua. Ini bapaknya. Bagian nama kenapa bapaknya? Gitu ya. Tapi Nabi Zakaria ketika Masya Allah ya, minta anak, minta cuma satu. Apa itu? Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, yang penting dia soleh aja udah. Udah soleh. Itu paling penting. Ya, makanya kemudian Allah berikan kabar gembira. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya Allah berikan kabar gembira berupa ya daripada Nabi Zakaria. Pun juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim butuh keturunan karena dia adalah nabi. Gitu. Jadi tolong kepada bapak-bapak jangan dijadikan ini dalil. Nabi Ibrahim saja. Beda. Ya, bilang Bu, Bapak jadi nabi dulu baru boleh. Tapi kan nggak bisa. Kalau nanti Bapak pulang, tadi Ustadz Noval jadi nabi dulu. Nah, minimal jadi ustadz dulu sama. Gitu ya. Ya. Kemudian akhirnya apa? Benar. Sarah pun mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, nikahilah Hajar. Insyaallah ya. Nabi Ibrahim juga nggak seenaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, oh enggak, wahai istriku, you are the only one. Masya Allah. Ya, nggak langsung. Oh boleh, serius? Enggak. Gitu ya. Tapi dipaksa, yang maksa Sarah. Yang maksa Sarah. Akhirnya sampai akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Ya. Dan inilah Masya Allah Pak, perempuan. Ya. Perempuan ini seperti itu memang Allah ciptakan. Kita lihat memang Sarah yang meminta kepada Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ketika menikah dengan Hajar, ternyata nggak lama, Masya Allah, Hajar langsung hamil. Langsung isi. Dan terlihatlah di mata Sarah bahwasannya Nabi Ibrahim kok kayak makin cinta kepada Hajar ya. Ada kecemburuan. Padahal bukan karena makin cinta. Bukan karena Nabi Ibrahim pilih kasih. Bukan. Terlihat di mata Sarah, Nabi Ibrahim lebih mencintai Hajar karena di perut Sarah ada bayi lagi, ada orang lain. Makanya rasa-rasanya kayak cintanya 2 kali lipat karena orangnya ada 2. Gitu ya. Hingga akhirnya singkat cerita saya percepat saja. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kecemburuan Sarah. Bahkan dalam beberapa riwayat, meskipun memang Sarah yang minta untuk menikahi Hajar sampai di titik di mana Hajar yang melahirkan, kata Sarah, kalau saya masih melihat Hajar, saya bakal apa bahasa? Saya pincang-pincang dia. Benar ya? Gitu ya. Maka jangan coba-coba kalau belum ahlinya. Gitu ya. Sarah marah gitu. Karena terbakar api cemburu. Di sinilah salah satu alasan Nabi Ibrahim alaihissalam ya berpindah ke Mekah. Ya, karena terlihat ada api cemburu dari Sarah ya, dan ada alasan-alasan lain daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar, bahkan termasuk Ismail alaihissalam yang masih merah pada saat itu baru dilahirkan ke Mekah. Tempat yang air tak mau mengalir, hewan tak mau melintas, tumbuhan tak mau tumbuh. Insyaallah sudah ada Isya. Tafadhal kalau memang ada azan berdiri ya.
Bismillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita lihat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata seorang istri Nabi, Sarah, ya, tidak lepas dari sisi humanisnya. Gitu ya? Sisi manusiawi. Namanya wanita, ada rasa cemburu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya hijrah ke Mekah dari Palestina ke arah selatan, ya. Itu perjalanan kurang lebih kalau naik unta 2 minggu, Pak. Ngebawa Hajar termasuk Ismail yang masih merah. Kemudian ketika sampai di sana di tempat yang mohon maaf pada saat itu disebutkan antah berantah, gitu ya, nggak ada air dan seterusnya. Kita lihat bagaimana kehebatan Hajar di sini, ya. Yang tadi dikatakan oleh Abu Hurairah, ya, ibunya orang-orang Ma'us Sama, ya, yang penghuni langit, Bani Ma'us Sama, keluarga air langit, sudah air Zam-Zam. Kenapa disebutkan tidak air Zam-Zam? Karena memang ketika Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, kemudian sampailah bersama Hajar, nggak ada selang lama Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan ibu-ibu semua, bagaimana perasaan Hajar yang lagi memang anak baru lahir. Nabi Ibrahim langsung putar arah ke arah utara. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya mau pulang, tapi kok aku nggak diajak? Gimana khawatirnya Sarah? Kalau ditinggalnya di hotel, dikasih rumah, oke deh. Ini di Mekah yang pada saat itu tempat antah berantah, gitu ya. Nabi Ibrahim sudah tahu, memang ini perintah Allah. Memang ini kasusnya beda sama kita, Pak. Ya, ini kelasnya seorang nabi, ujiannya luar biasa. Ya, ini mengorbankan perasaan. Ketika Nabi Ibrahim balik arah, Nabi Ibrahim bisa aja Pak mengatakan kepada Hajar, wahai Hajar istriku, kamu di sini ya duduk, ya, stay di sini. Aku mau pulang ke Palestina. Kira-kira ibu kalau jadi Hajar ngomel nggak, Bu? Kayaknya kamu. Kayak wajib kamu. Gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim gak mengatakan tuh. Kenapa coba? Apakah tanda Nabi Ibrahim ini takut istri? Bukan. Nabi Ibrahim gak mengatakan seperti itu karena takut Hajar malah jadi benci kepada Allah. Ya. Paham maksudnya ya? Karena Nabi Ibrahim bisa aja mengatakan, pasti ditanya, siapa yang memerintahkan kamu pulang? Allah. Ada rasa nggak suka atas perintah Allah, itu yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim putar balik, jalan pelan-pelan. Hajar curiga, ini mau kemana suami saya? Pertanyaan awal mula kepada Ibrahim alaihissalam, Hajar menyeru dari belakang, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Kurang lebih gitulah ya. Kamu mau pulang? Mulai jalan terus Nabi Ibrahim gak ada jawab. Wahai Ibrahim, pertanyaan langsung, kenapa? Kira-kira kalau kenapa Pak? Itu pertanyaan PG apa esai? Panjang nih kayaknya nih, gitu ya. Pertanyaannya esai nih. Kenapa engkau meninggalkan kami, wahai Ibrahim? Ini anaknya kurang gitu lah. Wajar. Ada sisi humanisnya, gitu ya. Nabi Ibrahim bisa aja mengatakan balik badan, ya perintah Allah, bisa aja. Tapi takut tadi, ini takut karena Hajar ada rasa nggak suka dengan perintah Allah dan dia nggak suka sama Allah. Ini yang lebih ditakutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Hajar merasa ini suamiku nggak jawab-jawab, mungkin karena yang saya berikan pertanyaannya saya ubah aja dah jadi pertanyaan PG. Bahasa kita gitu. Diubah pertanyaan Hajar. Apa itu? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Tapi kalau saya tulisin Pak, A iya, B enggak ada gitu. Kalau apa? Kalau iya ya. Disitulah Nabi Ibrahim langsung yakin, dek. Ternyata istrikulah yang langsung memberikan jawabannya. Tandanya apa? Kalau istri yang memberikan jawabannya, disediakan langsung oleh istriku, tandanya istriku sudah sih. Nah, disitulah ketika pertanyaannya diubah ke PG, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Balik badan Nabi Ibrahim. Ini perintah Allah. Apa kata saya? Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya.
Bapak, suami, istri yakin betul kalau Allah bisa. Makanya saya kutip lagi, kemampuan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain, yang paling banyak dimiliki hanya oleh para nabi dan rasul saja. Apa itu? Husnuzon kepada Allah. Dah, titik. Prasangka baik kepada Allah, titik. Kalau Hajar nggak prasangka baik kepada Allah, nggak mungkin dia mengatakan tadi Allah nggak akan menyanyiakan hamba-Nya. Ya, saya tutup di sini. Kita lihat bagaimana Hajar setelah itu. Ya, tetap saja. Kita lihat bagaimana air pun habis, perbekalan habis, Ismail menangis. Hajar pun mencari air. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, yang disebut sekarang adalah peribadatan sa'i. Gitu ya. Sa'inya Hajar beda sama kita. Bapak mungkin udah pernah haji atau umrah, sa'inya enak, bawahnya marmer. Iya, lepas sepatu, nggak pakai sepatu, adem bawahnya. Nah Hajar besot-besotan, nyari air, belum minum apa-apa, mikirin anaknya belum minum. Ketika nyari air, muncullah air yang dalam perdanaan Ismail yang jadi sumber Zam-Zam sekarang. Dan di sini mengutip perkataan daripada Ibnu Abbas, ayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, yarhamullahu umma Ismail. Allah merahmati ibunya Ismail. Tadi yang nyari usaha sa'i, Sofa Marwah nyari air. Kemudian nemu air di kakinya Ismail. Ketika Hajar melihat ada air di kakinya Ismail, sisi humanis Hajar, namanya udah nggak minum berhari-hari, sekalinya nemu air, apa yang kita lakukan, Pak? Jangan sampai ini air tumpah, dikumpulin. Zam, kumpul, zam, kumpul. Jangan sampai bercecer. Paham ya? Ada rasa Hajar tuh takut ini habis, padahal tenang aja, Allah yang kasih kok. Gitu ya. Tapi sama Hajar malah dikumpul-kumpulin, jangan sampai ya. Wajar sih. Kalau saya bawa ember, saya langsung. Ibu pasti ngomong gini, namanya lagi gak ada air gitu ya. Sama, Hajar begitu juga. Zam kumpul. Padahal apa? Kata Rasulullah SAW, laula annaha ajilat lakana Zam ainan ma'inan. Ketika Hajar ngumpulin itu, ya, kalaulah dia nggak membendung air Zam-Zam pada saat itu, nggak ditahan-tahan, maksudnya dia dikumpulin, maka tentulah air tersebut akan menjadi sungai yang mengalir. Tuh, insyaallah ya. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai penutup kita lihat bahwasannya Allah menilai usahanya. Kenapa Allah menilai usaha? Yang diwajibkan sampai sekarang sa'inya atau minum air Zam-Zamnya? Bapak berangkat, ya. Yang diwajibkan oleh Allah usahanya. Bapak mau berangkat umroh haji, nggak minum air Zam-Zam, sah. Padahal hasil itu di air Zam-Zam. Tapi yang Allah abadikan sampai nanti hari kiamat itu adalah usaha. Bapak haji umroh nggak sa'i, nggak sah. Ya tanda Allah melihat usaha kita. Al-khatimatu bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakukan syukran lillah ya dan nihayat dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimis salat.